Masjid Al-Alam Kendari menjadi tempat ibadah unik yang berlokasi di lautan. Lokasi berdirinya terletak 1,5 km dari bibir pantai. Maka tak heran Masjid Al-Alam Kendari disebut sebagai Masjid Terapung. Masjid ini berlokasi di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunannya digagas oleh Gubernur Sultra periode 2008-2018 Nur Alam dengan pemasangan tiang panjang pertama masjid pada 17 Agustus 2010. Masjid Terapung ini kemudian diresmikan dan mulai digunakan pada tahun 2018. Wakil Ketua Takmir Masjid Al-Alam Kendari, Kyai Haji A.M. Hasbi Saing mengatakan, masjid ini memiliki konstruksi bangunan 3 lantai. Selain itu, Masjid Al-Alam Kendari dapat menampung sekitar 10.000 jemaah. Masjid ini memiliki visi mewujudkan masjid mandiri berwawasan kearifan lokal, keindonesiaan, dan global dengan 4 konsep yang diusung, yakni sebagai rumah ibadah, wisata alam, wisata kuliner, dan wisata kebugaran. Disebut sebagai wisata alam karena saat memasuki masjid, para pengunjung langsung disuguhkan pemandangan hutan mangrove yang indah, lalu pemandangan sunrise pada pagi hari dan sunset pada sore hari. Tidak hanya itu, para pengunjung juga akan dimanjakan dengan beraneka ragam kuliner yang dijajakan di kawasan masjid. Saat azan berkumandang, transaksi jual beli di kawasan Masjid Al-Alam ini akan terhenti sejenak sebagai bentuk adab saat azan dikumandangkan. Uniknya, masyarakat yang datang ke masjid tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja, tapi juga kalangan non-muslim. Untuk memasuki kawasan masjid, para pengunjung diwajibkan menutup aurat. Untuk aktivitas keseharian Masjid Al-Alam Kendari, sama seperti masjid lainnya. Namun, masjid ini memiliki nilai tambah sebagai ikon Sultra dan destinasi wisata religi. Keindahan masjid ini tidak hanya dimanfaatkan untuk wisata saja. Pengelola masjid memperbolehkan masyarakat untuk melangsungkan akad nikah di sini. Sore Kak, kita datang sini sudah sering? Sering ya, sekali. Alasan datang ke sini karena apa Kak? Karena suka dengan suasana alamnya, terus banyak kuliner, bisa family time di sini bersama keluarga, dan senang dengan suasana awan-awannya, sunset sore. Mungkin ada harapannya Kak sama wisata di sini? Ya, semoga bertambah berkembang, terus bisa menjadi wisata terbaik di Kendari. Halo, sore Kak. Sore. Asalnya dari mana Kak? Dari Kendari. Dari Kendari. Kalau boleh tahu Kakak sering berkunjung di Masjid Al-Alam ini? Iya, cukup sering. Kalau boleh tahu alasannya Kak berkunjung ke sini itu apa ya? Di sini ada salah satu kuliner kesukaan Bapak suami. Jadi sering berkunjung. Kalau tanggapannya Kakak sama wisata kuliner yang ada di sini itu seperti apa Kak? Kalau menurut saya sendiri itu bisa menarik para wisata untuk hadir di Al-Alam karena seperti yang kita tahu Al-Alam kan lumayan jauh dari jalan. Dengan adanya wisata kuliner, orang tidak perlu ke depan untuk belanja kalau lapar. Selain itu juga di sini banyak makanan, jadi orang-orang bisa bebas memilih sesuai selera. Harapannya Kak sama wisata kuliner ini ke depannya? Semoga bisa tambah berkembang lagi sehingga tambah banyak pengunjung yang datang. Selalu but-butnya diperbaiki seperti itu. Tujuan utama daripada pendirian masjid itu adalah untuk memakmurkan masjid itu. Memakmurkan tidak saja dalam bentuk fisik masjid untuk lebih memperindah bangunan dan lingkungannya, tetapi terutama memakmurkan dari sisi syiar agama itu sendiri, kemakmuran, kehadiran jamaah. Ada satu tantangan berat yang ada di masjid ini, berbeda sungguh dengan masjid-masjid yang lain di mana rata-rata masjid itu didirikan berada di tengah kompleks pemukiman masyarakat. Sementara Masjid Al-Alam ini lebih kurang 1,5 kilometer dari pemukiman masyarakat yang terdekat dengan masjid, yaitu kurang lebih 1,5 meter.
di sekitar masjid tidak ada masyarakat mukimin, tidak ada yang jamaah yang tetap tinggal di. Sehingga dalam kondisi tertentu, terutama di subuh hari dan apabila ada tantangan cuaca yang agak ekstrim, maka tingkat kehadiran jamaah itu pasti dipastikan bahwa akan sangat kurang. Itu ke depan Takmir sudah melakukan konsep-konsep ide bagaimana ke depannya untuk menarik jamaah bisa tetap makmur walaupun itu di waktu subuh atau di waktu yang tertentu, sehingga jamaah masjid kita tidak kosong ataupun sangat kurang pada saat-saat yang kondisi cuaca seperti tersebut. Memang masjid ini di dalam konsep awalnya ketika digagas Gubernur Bapak Haji Dr. Nur Alam masih jauh dari selesai, ya belum rampung. Katakanlah konsep yang ada sementara ini dikaitkan dengan seluruh lokasi lingkungan sekitar masjidnya, ya termasuk halaman dan lain-lain. Konsep awalnya itu memang di depan yang dekat parkiran terluar itu tuh ada hotel, ya yang tentu hotel yang konsep hotel syariah, ya hotel syari. Nah, ada rumah-rumah tahfiz, nanti ada konsep rumah tahfiz para penghafal Quran, itu dibuatkan tempat nginap 1 kali 24 jam di tempat ini, termasuk kalau jalan yang ada jembatan ini belum tembus, di ujung jembatan atau pas masuk dari arah itu, di ujung itu konsepnya di situ pembangunan rumah imam, ya. Nah, kalau itu semua sudah rampung, sudah sesuai konsep awal, konsep dasarnya, rancangan awalnya, maka insya Allah kemakmuran masjid ini semakin nampak, baik dari sisi fisiknya maupun dari sisi syiar agamanya. Masjid Al-Alam ini digagas pembangunannya oleh Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008 sampai dengan 2018. Pak Dr. Haji Nur Alam SMSI. Pemasangan tiang pancang pertama masjid ini tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2010 dan digunakan resmi pada tahun 2018. Jadi praktis kurang lebih 8 tahun pembangunannya baru dapat digunakan. Masjid ini dirancang memang dalam konsep pertama untuk tentunya menjadi rumah ibadah, dan yang kedua karena keberadaannya yang sangat berada di lokasi yang sangat indah dan arsitektur bangunannya juga yang cukup indah dan cantik, sehingga masjid ini tentu di samping tadi rumah ibadah juga sekaligus menjadi ikon baru bagi Sulawesi Tenggara, khususnya kota Kendari, dan sekaligus menjadi tempat tujuan wisata baru bagi kota Kendari. Dan masjid ini mengusung konsep di dalam istilah di samping sebagai wisata religi, ya terutama wisata religi, juga sebagai wisata alam karena keindahan tempatnya, letaknya, lokasinya. Mulai kita masuk disambut oleh keindahan hutan mangrove, ya. Juga termasuk sunrise pada jelang pagi di subuh hari dan sunsetnya di sore hari. Tempat ini cukup menarik dan wisata laut itu sendiri. Kemudian yang ketiga, konsep juga memadukan dengan konsep wisata kuliner, di mana di lokasi masjid kita ini sendiri bisa disaksikan adanya
tempat-tempat untuk bisa menikmati keindahan alam dan masjid sambil kita ada snack-snack atau makan makanan ringan, bahkan makanan yang mengarah setengah berat di tempat ini. Kemudian konsep yang keempat yaitu wisata kebugaran. Masjid ini biasa digunakan tempat untuk senam kesegaran jasmani dan sudah rutin pada setiap hari libur itu digunakan jogging, digunakan sepeda santai, digunakan macam-macam aktivitas kebugaran. Nah, itu yang 4 konsep wisata yang diusung. Panjang pertama itu 17 Agustus 2010 dan resmi digunakan tahun 2018, berarti proses pembangunannya itu lebih kurang 8 tahun. Sementara penjajah kuliner ini ada yang sejak awal dalam proses pembangunan masjid ini, ada 1, 2, 3 penjual yang memang sudah sejak awal. Tetapi dilakukan penambahan dan ada penjual-penjual baru itu sejak efektifnya masjid ini digunakan menjelang digunakan tahun 2017. Jadi penjual-penjual itu sudah terdaftar dan itu terdaftar. Tidak ada penjual yang tidak terdaftar masuk sebagai penjual di tempat ini. Kenal wilayah batas suci. Jadi batas suci itu pas masuk lewat pos, ya di batas pos itu. Jadi mau naik ke atas itu harus menutup aurat, termasuk aurat bagi lelaki dan aurat terutama bagi kaum hawa, ya. Sehingga tidak boleh ada yang masuk perempuan yang tidak pakai jilbab atau pakai tutup kepala, ya. Itu yang konsep kita, sehingga karena ini rumah ibadah adalah rumah yang suci dan disucikan, ya, rumah Allah, sehingga kita juga memasuki wilayah ini tidak sama dengan kita berwisata ke tempat lain. Ada aturan-aturan sendiri, terutama menyangkut masalah akhlak berada di tempat ini. Ukuran masjid kita ini, badan masjid itu badannya ini yaitu 50 kali 60 ke belakang, ya. Tidak termasuk halaman depan, dan dengan lantai konstruksi penggunaan badan yang bisa digunakan ruang yang bisa digunakan salat 2 lantai, ya. 2 lantai itu bisa menampung 10.000 jamaah, ya, gitu. Lagi program konsep kita itu seperti saya katakan tadi bahwa visi daripada konsep pembangunan masjid ini adalah masjid mandiri, berwawasan kearifan lokal, keindonesiaan dan global, ya. Jadi gitu konsepnya, ya. Nah, dengan konsep itu dilanjuti dengan misinya, termasuk tadi yang saya sampaikan bahwa tentu yang pertama adalah misi religiusitasnya, ya, yang kita kemas di dalam konsep wisata religinya itu, dan itu sudah programnya kita lakukan secara rutinnya, dan juga tadi dipadukan dengan wisata-wisata, dan di mana pengunjung di masjid ini tidak saja muslim. Jadi banyak non-muslim yang datang, di samping menyaksikan kemegahan, keindahan arsitektur masjid ini, juga sekaligus keindahan alam yang alhamdulillah tidak banyak daerah di Indonesia ini yang ada teluknya begitu, sehingga keindahan teluk ini yang memang sudah di dalam konsep era kepemimpinan Pak Dr. Haji Nur Alam itu merupakan kawasan yang akan menjadi pusat kegiatan pembangunan dan ekonomi masyarakat. Jadi konsep dari masjid ini konsep religi, konsep wisata yang terkait dengan wisata alamnya dan wisata kulinernya, wisata kebugarannya. Secara sehari-hari seperti mana masjid lainnya, tetapi masjid ini mempunyai nilai plus di dalam programnya,
dengan mengusung menjadikannya sebagai ikon Sulawesi Tenggara dan sekaligus destinasi baru di tempat ini. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.